Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhtaramin, banyak sekali yang terhormat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Ada Khal Hasan bin Muhammad Al-Atas, Khal Zain bin Saleh Al-Habsyi, Khal Muhsin bin Muhammad Al-Atas, ada juga Haji Ahmad Maulani sebelah saya dan Ustadz Marjaya. Kemudian ada lagi Habib Kamal bin Yahya, ada yang lain-lain, Habib Ahmad bin Muhammad Segaf, Habib Bagir, semuanya, dan juga semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita kumpul lagi untuk sedikit membaca tentang apa yang tertulis, apa yang termaktub dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Tadi apa yang dibawakan Habib Bagir tentang bagaimana kisah Bani Israel yang banyak sekali bikin masalah, sampai akhirnya dari seringnya Allah akhirnya bersumpah, qadaina, kami sudah tetapkan, ila Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna uluwan kabira. Artinya dari saking udah seringnya, udah bakal terus begitu terus, bikin kerusakan di mana-mana. Sampai hari ini Palestina masih terjajah. Di antara kebiasaan buruknya Bani Israel tadi itu, disuruh sama Allah udah harus kan jalanin. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya khair marhaba. Ini enggak nanya lagi, warnanya apa, modelnya bagaimana. Ini akhirnya dia kesusahan sendiri nyari yang coba dia enggak tanya, tadhbahu baqarah, ya khair baqarah, ayo baqarah. Sapi mana aja bisa aja dia beli, dia potong, selesai. Ini gara-gara banyak nanya, akhirnya nanyanya bukan nanya benar gitu, tapi nanyanya itu ngeledek, akhirnya jadi bikin susah sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Manusia tergantung dengan siapa dia duduk. Kalau dia duduknya sama orang baik, dia bakal jadi orang baik walaupun dia minal asyrar, tadinya bukan orang baik. Kita dengar orang-orang Arab sering bilang, qulli man tu'ashir aqul laka. Coba sebutkan teman-temanmu siapa aja. Ceritain coba, siapa sih teman-teman duduk ente itu siapa aja? Oh, ana mah kumpulnya sama fulan. Itu orang Arab bilang, kalau ente udah sebutin nama teman-teman ente, udah, ana udah tahu ente orangnya kayak gimana, ana udah tahu. Ana tiap hari duduknya sama fulan, orang-orang baik. Oh ya khair, marhaba. Berarti ente sejenis sama mereka. Kalau ana duduknya tiap hari kumpulnya sama fulan yang misalnya masih kurang baik, berarti dia masih jenisnya kayak begitu juga. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Ini lagi ada burung-burung dara lagi pada terbang. Nggak pernah kita lihat kemudian ada burung elang ikutan. Beda jenis. Pasti burung dara kalau ngelihat ikutan tuh, sesama burung. Burung gereja sama burung-burung gereja yang lain terbang-terbangan. Karena sejenis. Nah kalau kita pengen sejenisnya sama al-akhyar, fa'alaina an nujalis al-akhyar, duduknya sama orang-orang baik. Wa man sahibal asyrar, dan siapa yang berteman sama orang-orang buruk, ja'alahu Allah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Akhirnya ke bawah. Duduk. Ya. Dia nih kagak demen misalnya apa ya? Katakan main judi. Main apa itu di handphone? Slot. Dia kagak demen main slot. Tapi temennya semua orang-orang main slot semua. Dia diam aja. Pada main apaan sih? Ini. Wow, waduh, untung, waduh, rugi, waduh. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya dia upload juga tuh, download juga. Dia download. Gimana sih caranya? Iseng-iseng, akhirnya ke bawah. Orang yang kagak pernah minum minuman keras, duduk seminggu 2 minggu,
cobain dikit dah, gimana sih rasanya? Kebawa. Ada kemungkinan ke situ. Makanya untuk menghindari lebih baik jauhi. Kecuali kalau kita dalam rangka ingin mengajak, berdakwah, mengajak mereka pada kebaikan. Kalau memang kemudian nggak mau, nggak bisa, terus nggak pernah mau dengerin omongan kita, baru di situ kita ya, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya nyampein aja. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukan yang orang yang bisa mengatur orang lain, enggak, pokoknya lo harus begini, nggak bisa. Sampaiin aja. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau terima ahlan wa sahlan, siapa yang tolak ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tugas kita menyampaikan, mengingatkan. Kalau nggak bisa juga ya sudah. Fa idza ajazta an musyahadatihim wa ru'yatihim kama huwal ghalib fi hadzal zaman. Kalau kita nggak pernah atau nggak bisa atau sulit ketemu sama orang-orang saleh yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, kalau ngelihat wajahnya ya nggak ketemu nih yang model begitu. Fala ahsan min mutala'ati siyarihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa atharihim intah min majma'il bahrain. Maka hendaknya kamu cari buku-buku sejarah tentang orang-orang saleh, baca gimana dahulu mereka, seperti apa akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Oh, mereka kerjaannya begini. Cari tahu. Kemudian nanti kita bisa ikutin. Wa an sayyidina al-imam al-arif billah al-habib Ahmad bin Zain al-Habshi nafa'allahu bih qal al-fahmu nurun yushriqu fil qalb. Habib Ahmad bin Zain bilang pemahaman ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hati kita. Imam Syafi'i bilang al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Ilmu itu cahaya yang Allah tanamkan di hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi ciri-ciri orang itu benar-benar berilmu adalah hatinya bercahaya. Artinya bercahaya apa? Dia terbawa terus untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Allah tanamkan cahaya di hati siapa hamba-hambanya yang dikehendakinya. Wala yu'tahu illa man jalasa salihin. Dan enggak dapat itu cahaya kecuali orang yang duduk sama orang-orang saleh. Masya Allah, di sini ada cerita luar biasa. Kemarin Habib Abu Bakar bawain cerita di kitab ini, Bahjatun Nufus wal Ahdaq fima tamayyaza bihil qaum minal adab wal akhlaq. Kan di sini disebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain, wala yu'tahu illa man jalasa salihin. Enggak dapat tuh cahaya kecuali orang yang duduknya sama orang-orang saleh. Diceritakan di sini. Ada Syekhul Islam. Syekhul Islam ini udah derajatnya udah sangat tinggi. Nah, beliau ini kebetulan yang diceritakan di sini itu adalah guru daripada Al-Imam As-Suyuti dan gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari tahun 700-800-an Hijriyah. Sekarang 1444. Ini tahun 700-800, sekitar berarti 600-700 tahun yang lalu. Ini yang cerita ini. Namanya siapa? Syekhul Islam Saleh Al-Bulqini. Namanya dijulukinya Alamuddin Saleh Al-Bulqini bin Sirajuddin. Abahnya orang saleh, orang wali, pernah ngelewatin satu jalanan. Ngelihat orang rame. Ternyata ada orang yang jualan hashish. Apa hashish? Hashish itu ganja. Ini rame-rame pada ngapain? Pada beli ganja. Syakhsun min awliyaillah yabi'ul hashish. Ada satu orang wali min awliyaillah, satu orang soleh, dia lagi jualan hashish, jualan ganja. Kata ini orang soleh, ahli syariah, orang yang ahli ibadah, dia bilang, "Law anna ad-dajjal kharaja hadhihi al-ayyam la tabi'athu jami'ul awam al-an fi Misr wa quraha." Orang, ente bilang apa? Wali. Ente bilang orang soleh jualan hashish, jualan ganja. Wallah musibah.
Ini kalau Dajjal turun hari ini orang juga pada bakal ngikutin Dajjal. Itu orang bagaimana nih dong? Soalnya jualan ganja. Katanya Sirajuddin yang cerita anaknya. Alamuddin Syekhul Islam Alamuddin Saleh Al-Bulqini. Akhirnya apa? Ini abahnya ini, si orang alim tadi, begitu sampai kembali ke pesantrennya, tiba-tiba apa? Suliba minal ilmi wal Quran. Di akalnya, di pikirannya, di otaknya udah nggak ada lagi ingatan dia tentang ilmu dan tentang Al-Quran, padahal dia orang alim yang luar biasa. Akhirnya apa? Wa ma baqiya mahu syai'un min dzalik wa sarat al-as'ila ta'ti ilaihi fala yajid ma yujibu bihi. Akhirnya mulai pengajian. Murid-murid mulai bertanya, "Syekh, begini-begini gimana?" Enggak bisa jawab. Wa ansahu Allah taala bisabab dzalik. Akhirnya dia lupa segala-galanya. Bingunglah dia. Ajib. Ada apa ini? Famaka ta'ala hadhihi al-hala 3 ayyam. 3 hari dia mikir. Apa nih tumben anak kok enggak bisa jawab? Padahal sekian puluh tahun belajar, sekian puluh tahun didik pesantren, baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Akhirnya dia cerita, fasyaka dzalika ila ba'di asdiqaihi, mulai cerita ke sebagian temannya. Cerita, anak ini kenapa ya? Kok lupa segala-galanya? Akhirnya apa? Faqala la'allaha sadmah min wali, jangan-jangan ente kualat sama seorang wali. Dia bilang, ana lam yaqa minni inkar ala ahad min awliyaillah. Enggak pernah ana mengingkari wali min awliyaillah. Enggak ada ceritanya. Faqallahu sadiq tafakkar ya maulana fi amrikum. Coba mikir dulu. Ingat-ingat apa yang ente lakukan hari-hari ini. Faqala qad ankartu ala dhalika ar-rajul alladhi yabi'ul hashish. 3 hari yang lalu ana ketemu orang jualan ganja. Ana mengingkari kewalian dia. Bagaimana ceritanya ada wali jualan ganja? Fa in syi'ta ifadhhab ilaihi wa tajassas li fil khabar. Tolong teman ngomong sama temannya, tolong pergi ke itu seorang yang jualan ganja, terus coba lihat, perhatikan apa yang dia sedang katakan atau yang dia sedang perbuat. Coba ente perhatikan. Fa awal ma ra'ahu min ba'id qala lahu hadhihi sadma min Allah la minni. Begitu datang nih temannya yang lagi jualan ganja, ngomong apa tiba-tiba? Ini temannya baru datang nih. Itu kualat dari Allah, bukan dari ana, katanya. Ajib. Bingung dia. Walakin an-nafs la yanbaghi liman yakunu syekhul Islam an yuwafiqaha ala ma tad'ihi min asy-syaraf. Faqad yakunu dhalika alladhi ra'at nafsaha alayhi a'la maqaman inda Allah minha. Enggak pantas bilangin sama dia, seorang yang disebut syekhul Islam berperilaku seperti itu. La tanya sama ana, wala dia tabayun sama ana, main bilang ana ini jadi dajjal. Dia nggak tahu apa tujuan ana di sini. Dia cuma ngelihat zahirnya, dia nggak tahu apa yang sedang ana lakukan. Tiba-tiba dia bilang ana dajjal. Dia waktu lewat tuh teman ente tuh, si alim itu, si orang pintar, waktu lewat dia bilang, itu yang rame-rame orang-orang rendahan, orang-orang ahli maksiat semuanya. Kata yang jual ganja bilang, yang dia bilang benar, bahwa ini yang lagi kumpul di depan ana ini emang orang-orang yang suka ngeganja. Tapi bukan begitu seharusnya dia berlaku. Yang harus dilakukan adalah dia beristighfar dan minta sama Allah perlindungan biar dia enggak juga menjadi orang yang ahli maksiat seperti orang-orang di hadapan kita, dan bukan menghina harusnya, tapi dia datang ke sini untuk memberikan nasihat. Bukan mencaci maki kita. Tulis, bilangin sama dia, nahnul harafish la naskun ala lidur wala nurai wala nashhad syahadatuz zur. Azim ini. Bilangin sama dia, ini yang ente bilang orang-orang hina, rumah kita sederhana dan kita nggak pernah bersaksi dengan kesaksian yang bohong, yang palsu. Kita nggak pernah belain orang-orang yang pengen berbuat satu perbuatan salah yang besar, misalnya pengen korupsi dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tuh belain orang-orang model begitu. Dan biar tahu di sekitar saya ini orang yang tiap hari makannya cuma beberapa suapan doang dari kurangnya duit. Pakaiannya cuma 1 doang. Man kana dzal hal haluhu dzambuhu maghfur. Akhirnya apa yang terjadi?
bilangin sama dia, kalau memang pengen ilmunya balik lagi, suruh potong 4 hewan kambing, masak, habis itu suruh datang ke sini, bawa tuh daging semuanya sama roti-rotian. Suruh ngapain? Kalau setiap ada orang datang ke saya beli ganja, bilang sama dia, bagi 1 porsi makanan buat orang yang beli ganja tersebut. Dan suruh dia yang ngasih, bukan orangnya dia, bukan muridnya dia sendiri ngasih pakai tangannya. Bingung nih si orang alim. Ana kemarin udah begini, ini sekarang lebih berat lagi. Ana disuruh ngasih makan sama orang yang lagi beli ganja. Oke, ceritanya. Akhirnya singkat cerita, dia potong 4 kambing, dia ambil roti, dia pergi ke situ, dan setiap ada orang beli ganja langsung dikasih 1 porsi makanan. Akhirnya si wali yang jualan ganja itu bilang gini, ayu islamin alladhi anta syekhuhu wa nafsuka la tatibu an tajlis ma'a ikhwanikal mudhribin. Islam apa yang kamu ajarin? Kamu gak mau duduk sama saudara-saudaramu yang tukang pendosa ini? Islam model apa yang ente pelajarin, yang ente ajarin ke orang ini? Bukan Islam Nabi Muhammad itu. Islam dari mana ente belajar agama? Nggak mau duduk sama orang-orang pendosa untuk menasihati mereka. Yang ada ente hina mereka, ente rendahkan mereka. Islam apa tuh? Kata yang jual ganja. Harusnya ente duduk sama mereka, ente nasihatin, suruh pada taubat. Wa turaghibuhum fit takhallus minal adnas. Kasih jalan keluar. Ini kan mereka lagi kebingungan nih, bikin dosa. Kasih jalan. Nih exitnya lewat sini nih. Kan yang tahu modelan orang kayak ente nih, ulama. Maka tugas ente tadi seperti Habib Bagir bilang. Bahkan orang-orang apa tadi? Guru-gurunya juga kena azab juga. Karena apa? Nggak mau kasih nasihat. Biar tahu ya. Nah, ini kuncinya nih di sini nih. Kata yang jualan ganja, ente biar tahu ya. Wa izzati rabbi, saya bersumpah demi kemuliaan Tuhanku. Ma akhadhaha ahadun min yadi hadhihi illa wa taba min bal'iha wa ramaha fi tariq. Fahanis bi ghairi kulli yawm law jalasta ma'i. Fa ana ujlihim bit tauba fi bawatinihim wa anta tujlihim bisyiwa'i wal khubuz. Ente tahu enggak yang ana lakuin itu apa? Wallah, dia bilang, saya bersumpah demi Allah, demi kemuliaan Tuhanku, tidak ada satu orang pun yang datang membeli ganja dari saya kecuali pasti di jalan dia bertobat dan dia buang itu ganja. Karena pas dia beli, saya kasih dari tangan saya, itu udah saya doakan semuanya. Dan saya udah minta kepada muhawwilul ahwal yang merubah kondisi orang untuk supaya dirubah kondisi orang ini. Tidak ada orang yang beli kecuali pasti di jalan dia tobat dan dia buang tuh barang. Dan itu yang Anda lakukan tiap hari. Sehingga tiap hari berkurang tuh tukang maksiat. Kalau dia belinya sama penjual ganja, maka dia akan terus beli pakai. Maka bagaimana cara saya? Salah satunya dengan begini, biar dia datang. Man jalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa yang duduk sama orang baik bakal jadi orang baik. Walaupun sebelumnya dia orang enggak baik. Menjalas al-akhyar, siapa yang duduk sama orang baik, ja'alahu Allah jadiin dia minal akhyar, termasuk orang-orang baik. Kalau gitu gini aja, ente datang tiap hari ke sini. Ya, ente datang ke sini tiap hari, ente bantu ana obatin batinnya mereka, hatinya mereka ana obatin, ente kenyangin perutnya mereka. Daripada mereka nanti cari makan yang haram, daripada mereka nanti curi di sono di sini, ente kenyangin badannya, aneh sentuh hatinya. Kita berdua duet dah, katanya duet maut kita nih. Duet maut, ya kan? Nyelesain masalah orang. Begitu. Jadi hanya tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, terus ibadah enggak.
Makanya Nabi bilang ihmil akhaka sab'ina mahmalan. Berikan berikan kemungkinan demi kemungkinan untuk saudaramu 70 kali. Misalnya kayak yang terjadi kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni waktu disuruh sama abahnya, coba keluar cari orang yang lebih buruk dari kamu. Kata Habib Abu Bakar, tiap saya ketemu orang, saya lagi sholat masjid, azan saya sholat, keluar ada orang yang nggak sholat, lagi duduk di samping. Saya mau bilang dia lebih buruk dari saya ini karena nggak sholat, tapi saya akhirnya ingat hadis Nabi, berikan kemungkinan demi kemungkinan. Oh mungkin dia udah sholat duluan, atau mungkin kalau belum sholat tadi dia habis dari kamar mandi, atau mungkin dia baru mau berjamaah bareng-bareng habis ini. Kasih kemungkinan 70 kali, jangan suudzon sama orang. Sampai akhirnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah, ini beliau akhirnya ngelihat seekor anjing. Kalau ini pasti lebih buruk dari saya. Tapi segitunya pun akhirnya apa yang terjadi? Dia lepasin tuh anjing. Enggak. Ini anjing kalau dia mati habis. Anak kalau mati banyak dosa, masuk neraka. Bayaan dia daripada anak. Artinya itu kepada hewan ini, apalagi kepada saudara kita. Ajib ini. Faqala Syekh At-Taubah, saya tobat, kata si orang alim tadi. Yang jual ganja bilang apa? Marhaban bittaibina 'anil kibir. Ahlan wa sahlan, kata dia. Wahai orang yang sudah taubat dari sifat sombongnya. Ente sombong kemarin, berasa diri hebat ente. Berasa diri lebih baik dari kita. Oh, Allah enggak demen sama orang yang kayak begini. Marhaban bittaibina 'anil kibir. Ya, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Allah terima, semoga Allah terima taubatmu dari sifat sombongmu yang kemarin kau tunjukkan di hadapan kita. Ilmu ente balik lagi sekarang, katanya si penjual ganja. Ilmu ente balik lagi. Terus apa yang disuruh apa? Ente di atas pesantren ente kan ada kurungan. Itu di kurungan itu kan ada ayam, ya. Itu ente sembelih. Habis gitu, wakul qalbahu yuraddu alaika ilmuk. Makan hati ayam. Habis gitu, ilmu ente bakal balik semuanya. Fa innana wada'na ilmaka fi qalbi dikik. Saya kemarin naruh ilmu kamu tuh di hati ayam kamu, katanya. Apa katanya apa? Billah alaik. Saya mau tanya, kata dia. Kaifa yaliqu bika at-takabbur alaina bi'ilmin yahmiluhu dik fi qalbi. Ente mau sombong tuh kemarin tuh sombong. Ente punya apa? Ente mau sombongin ilmu ente yang ane taruh di hati ayam ente tuh. Ternyata ilmu yang ayam bisa punya itu, ayam bisa menampungnya. Ente mau sombong pakai itu? Lah, ente punya ilmu berapa sih? Telak sedikit ente punya ilmu. Wa ma utita minal ilm illa qalil. Sedikit ente dapat ilmu. Ente mau sombong pakai ilmu itu? Mana ente man? Siapa ente? Pulang, sembelih tuh ayam, makan tuh hati. Balik ilmu ente. Karena itu ilmu ente ada di situ, katanya. Dari dia pulang, dia makan. Akhirnya mulai hari itu, walam yazal ya'taqid finnas al khair. Mulai hari itu semua orang dilihat baik di hadapan dia. Nggak ada orang yang buruk, nggak ada. Termasuk orang-orang majdzub. Banyak orang sekarang ngerendahin orang majdzub. Habib itu, padahal kita nggak tahu itu Habib sampai derajat itu karena apa. Banyak sebabnya. Ada yang diantaranya para majadzib itu diantaranya karena apa? Menanggung, ya Rob, ini biar saya yang tanggung dah. Ini dosa-dosa orang sekitar saya, terus penyakit-penyakitnya biar ditimpain ke saya aja. Biar saya aja yang kelihatan gila. Biar orang sekitar saya ini selamat. Akhirnya dia jadi begitu, majdzub, tertarik.
kebawa saking cintanya sama Allah tuh akhirnya jadi begitu. Nah, jangan kita suudzon sama orang-orang seperti itu. Bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa, ini pelajaran juga tuh. Nabi Musa sama Nabi Allah Khidir. Kalau bicara ilmu syariat, Nabi Musa benar. Gimana ceritanya nih? Nabi Khidir tiba-tiba bolongin kapal, tiba-tiba membunuh anak kecil. Dalam ilmu syariat nggak bisa. Begitu juga kita menghukumi orang-orang majazib tadi, dalam ilmu syariat nggak kena. Katanya wali. Kok nggak begini? Syariatnya nggak dapet dia. Kita bisa mengingkari dari segi syariat, tapi kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Walam yazal ya'taqid finnas khaira. Mulai hari itu dia terus berprasangka baik kepada semua manusia. La siyama fi arbabil ahwal lam yadhib hatta mat. Intaha min akhbar Syekh Islam Salih an walidihi ajma'in. Fa'alam ya akhi, alayka bitawadhu' min jami' ikhwanik. Maka harus bertawadhu kita. Kita harus rendah hati. Kita harus berprasangka baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Husnudzan billah wa bi ibadillah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, maka dia dapat kebaikan. Ada kan orang yang berprasangka buruk terhadap Allah? Ada. Yang dia selalu merasa takut bahwa dia nggak dapat rezeki. Yang dia selalu merasa takut, nih jangan-jangan dosa saya kagak diampunin, dia terusin dah maksiat dah. Dia ngebatasin Allah. Padahal Allah maha luas kebaikannya. Innallaha wasi'un alim. Maha luas, maha mengetahui apa yang menjadi hajat kita. Minta apa aja diterima, diijabah, digabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falidzalika ayuhal ikhwan, itu namanya sifat sombong. Biar kata ada sedikit di hati kita, nggak bakal diterima amal ibadah kita. Jadi selalu berprasangka baik dan bilang begini. Nih, saya diajarin guru saya dulu di Damaskus, bilang kalau pengen terus husnudzon sama orang, kita harus lihat keburukan yang pernah kita lakukan. Masing-masing di sini pasti pernah, apalagi yang ngomong nih, banyak bikin dosa. Kita coba pikirin, ya Allah tuh dosa gede banget tuh. Untung Allah sampai gini hari nutupin tuh aib. Bini saya kagak tahu, anak saya kagak tahu, bapak ibu saya kagak tahu. Coba kalau dibuka mungkin mereka nggak mau terima saya lagi. Hal-hal seperti itu bahkan membuat kita terus husnudzon sama orang. Yang buruk tuh saya, yang jelek tuh saya, yang baik orang lain. Orang Masya Allah bikin kebaikan, bikin kemuliaan dan hal-hal baik lainnya. Jadi perbanyak kita mengingat dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah masih sangat baik menutupi keburukan-keburukan tadi. Padahal Allah maha mampu. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Dibuka aja tuh. Tuh, biar tahu orang tuh, lo tuh kayak gimana. Berasa diri baik, berasa diri hebat ente. Ana tutupin doang keburukan ente, bukan entenya hebat. Enggak, ente enggak hebat. Ana tutupin keburukan ente. Nah, hal-hal seperti itu insya Allah bakal membuat kita lebih sadar diri, lebih rendah hati, lebih menyadari betapa banyak kekurangan dari kita. Bahkan kalau bicara bahas tasawuf itu, kemarin Habib Bakar juga menjelaskan kebaikan itu sendiri katanya. Masya Allah. Contoh gini nih, contoh nih. Haji Maulani sholat tahajud tadi malam 100 rakaat. Anda boleh nggak berbangga bahwa 100 rakaat Anda kerjain, boleh nggak? Nggak boleh. Orang yang kerjain Haji Maulani kenapa jadi Anda yang bangga? Ya. Habib Bakar bilang, bagaimana ente mau berbangga dengan kebaikan ente, sedangkan kebaikan itu adalah ciptaan Allah. Ngapain ente ngaku-ngaku bahwa itu adalah perbuatan ente? Ente ngasih baik sama orang, yang ngasih, mengilhamkan kebaikan di hati itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Inna nafsa, kata Nabi Yusuf,
la ammaratun bisu. Pada hakikatnya manusia mah arahnya buruk terus. Illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dikasih hidayah sama Allah. Itu tangan bisa ngasih orang nih, tangan punya siapa? Bukan punya ente itu. Ente bisa ngasih duit ke orang terus bangga-bangga petantang-petantang, yang itu duit punya siapa? Dititipin sama ente, punya Allah. Jangan merasa itu punya ente, jangan. Jadi bahkan beliau bilang, bahkan apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan ngaku-ngaku itu punya Allah. Sebagaimana saya nggak boleh ngakuin kebaikan yang dilakukan oleh Haji Maulani. Itu contoh. Artinya semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, apapun yang ada pada dirimu dari kenikmatan demi kenikmatan, semuanya famin Allah. Terus kalau keburukan baru datangnya dari kita. Segitu. Terus mau kepala besar melihat diri kita berbuat baik? Enggak ada. Kecil kita mah. Banyak salah, banyak dosa. Makanya kemarin kita sempat bilang Nabi Yusuf gimana minta sama Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matiin saya dalam keadaan Islam ya Allah. Lah kita, apalagi kita, apalagi Nabi Yusuf aja seperti itu. Nah, sedikit lagi. Duduk sama orang saleh lebih manfaat daripada 100 atau 1000 uzlah. Kan ada tuh uzlah, tahu uzlah ya? Menyendiri, banyak-banyak doa di situ, zikir, muhasabah. Katanya Habib Ahmad bin Zain, duduk sama orang soleh sekali lebih baik daripada 100 atau 1000 uzlah. Karena tadi kita bisa ketularan. Bahkan duduk sama satu orang bisa jadi lebih manfaat daripada duduk sama 70.000 orang. Nah, ketika satu orang ini bisa membawa kebaikan kepada kita, udah, udda alaihi bin nawajiz, pegang erat-erat, gigit pakai gigi geraham kita, jangan dilepas maksudnya. Kalau seandainya duduk sama orang soleh itu kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya satu doang, itu udah sangat cukup. Apa itu? Yang pasti kita dapat kalau duduk sama orang soleh itu apa? Jadzbu hammihim wa qulubihim wa niyatihim lak wa raf'uha iyak ila manazilihim. Ente bakal kebawa sama semangatnya mereka, hati bersihnya mereka, niat baiknya mereka, ente bakal kebawa tuh. Karena ente sering duduk, ketularan ente. Sering kan orang sini bilang orang duduk sama orang pakai minyak wangi, kita wangi. Duduk sama orang soleh juga begitu, ketularan solehnya, dapetan kita. Dan kita akan kebawa niat kita dan juga akan terangkat ke makam-makamnya mereka. Wa illa bi an salimta min al khawatir ar radi'ah, ente bakal selamat dari yang buruk-buruk. Walam yakun syai'un min dzalik fatakfika salama min al ma'asi ma dumta bi hadratihim. Cukup bahwa kamu akan terselamatkan dari maksiat kalau kamu duduk bersama mereka. Lagi duduk sama mereka nggak mungkin kita maksiat. Tapi kalau duduk sama orang lain boleh jadi kita sambil maksiat. Duduk sama orang lain sambil, karena dia bukan orang soleh nih yang kita duduk nih misalnya, akhirnya apa? Kita lihat yang nggak baik dan lain sebagainya. Itu kan kebawa. Duduk sama ini kecil, dia pada ngeganja, kita nggak ngeganja, kecium tuh bau ganjanya masuk. Waliyadzubillah min dzalik. Wa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu qala arba'atun tazidu fil aql. Ada 4 yang bisa menambahkan fungsi akal kita. Tarkul fudul minal kalam, ninggalin al-fudul minal kalam, ada ziyadah, omongan yang berlebihan yang nggak perlu, tinggalin. La khaira fi katsirin min najwahum. Al-Quran bilang nggak ada kebaikan dari banyaknya omongan illa kecuali man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Yang baik dari omongan itu cuma 3 aja. Man amara bi sadaqah, kalau seandainya omongan itu membawa kita kepada semangat untuk bersedekah, au ma'ruf, berbuat baik, au islah bainan nas, menyatukan, mendamaikan antara manusia. Kalau lagi ada yang ribut kita damain, ya, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada yang lagi berantem berdua, damain, baikin begitu.
Jadi kalau omongan yang manfaat cuma 3 jenis tadi. Ya, yang mengarahkan kepada kita berbuat atau berbuat kebaikan atau mendamaikan orang lain. Wa an ba'd salin qala man shalla wara' maghfur ghufira lah. Tuh lihat. Siapa orang salat bareng orang yang diampunin dosa-dosanya, kita salat bareng dia, kita dapat ampunan juga dari Allah. Karena kita salat bareng di belakang orang yang diampunin tadi. Wa man wakala maghfuran ghufira lah. Wa man jalasa ma salihin zadat raghbatu fi ta'at wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Yang mana anjurannya adalah kita harus duduk sama orang-orang saleh tadi biar kebagian ketularan ilmunya, amalnya, ketaatannya. Sayyidina Ibrahim al-Khawas rahimahullah, dawaul qulub khamsatu asya. Obat hati 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Bacanya sambil bertadabbur. Memaknai satu demi satu. Mengambil pemahaman tadabbur. Yang merupakan peninggalan Nabi, yang merupakan kalau kita pegang itu nggak bakal tersesat selama-lamanya. Itu Al-Quran. Hablun mamdudun minas sama, tali yang Allah turunkan buat kita pegang nih tali biar selamat. Nah, itu baca Quran obat hati. Yang kedua, wa ikhla'ul batan. Mengosongkan badan, puasa ya. Apalagi wa qiyamul lail, salat tahajud, zikir pada malam hari, wattadarru 'inda sahar, berdoa bermunajat di waktu sahar sebelum subuh. Dalam kitab Al-Ghirtas Syarah Ratib Al-Attas, Habib Ali bin Hasan menceritakan ada satu orang hadir ke salah satu orang alim, dengerin ceramahnya, dia bilang saya pulang saya udah lupa tuh sama isi ceramahnya. Padahal waktu saya dengar di situ saya terbawa. Besok saya datang lagi. Saya di jalan masih keingetan, tapi sampai rumah saya udah lalai lagi. Ketiga saya datang lagi, sampai rumah itu alatul mukhalifat yang enggak baik-baik itu semuanya saya singkirkan dari rumah saya. Artinya apa? Perlu proses. Enggak bisa orang dari tek gitu, enggak bisa. Proses. Jalanin itu proses. Jalis ulama, jalis salihin. Duduk sama orang-orang saleh. Terakhir di sini saya terjemahkan secara singkat aja. Di majelisnya Mansur bin Ammar ada seorang anak dia budak. Lagi disuruh sama majikannya, nih 4 dirham beli ini. Di jalan ketemu sama Mansur bin Ammar, seorang ya ustadz syekh gitu ya. Mansur bin Ammar tiba-tiba ngomong begini. Nih si anak kecil lagi lewat majelisnya mau beli hajat-hajat tuannya, majikannya. Tiba-tiba si ustadz ngomong begini, siapa yang punya duit ngasih ini orang fakir miskin 4 dirham, saya bakal doain dia dengan 4 doa. Ini orang gak ada yang ngasih. Tiba-tiba si anak kecil kan ngelihat di kantongnya dikasih sama si majikan 4 dirham. Nah, dia kasih lah karena dia pengen dapat tuh 4 doa. Kasih. Pulang ditanya, mana yang kamu beli tadi? Nggak ada, duitnya saya kasih ke fakir miskin. Karena saya dibilangin kalau yang ngasih fakir miskin 4 dirham dapat 4 doa. Emang kamu didoain apa aja? Doa yang pertama saya doain sama si ustadz, semoga saya dibebaskan dari perbudakan. Kata majikannya, fa'ataqahu, saya bebasin kamu. Dia bebaskan ini si budaknya. Fa'ataqahu, saya bebaskan. Yang doa yang kedua apa? Doa yang kedua, mudah-mudahan duitnya bisa balik lagi. Duit yang 4 dirham yang saya kasih, mudah-mudahan Allah ganti. Katanya begitu. Dikasih, laka arba'atu alaf dirham. 4.000 dirham. Tadi ngasih berapa? 4. Ini 4.000 sekarang. 4.000 dirham buat kamu. Kamu udah saya bebaskan dan kamu saya kasih 4.000 dirham. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia doakan semoga Allah memberikan taubatnya buat saya dan buat anda. Inni tubtu ilallah. Saya bertobat kepada Allah. Yang keempat apa? Yang keempat dia bilang apa tadi yang keempat? An yaghfirallahu li walak walil mudzakir walil qaum. Ya Allah ampunilah budak ini, majikannya, dan juga semoga Allah ampunin saya, kata si ustadz, dan ampunin ini semua umat yang ada di sini.
Kata dia doa pertama saya iakan, laksanakan. Doa kedua saya laksanakan. Doa ketiga saya laksanakan bertobat. Doa keempat ini ampunan ya, bukan saya yang bisa menjalankannya. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma nama ar-rajul. Ketika ini si majikan ini tidur pada malam hari, ra'a fi manamihi al-haq azza wajal. Dia lihat dalam mimpinya Allah azza wajal. Faqala, kemudian Allah dengan suara, ada suara di situ, Allah mengatakan, ente bisa lakukan 3 yang engkau bisa lakukan, lalu kamu kira aku nggak lakukan apa yang menjadi permintaan kepadaku, sedangkan aku adalah yang maha baik, maha pengampun, maha pengasih. Kalau kamu aja manusia yang aku ciptakan terbatas bisa melakukan apa yang kamu lakukan tadi, apalagi aku. Aku telah ampuni dosamu, dosa budakmu, dosa ustadz, dosa seluruh umat yang ada di situ. Itu dalam kitab Al-Fusulil Ilmiyah lil Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bilumi fid darain amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.